Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah satu kali lagi untuk almarhum Bapak Abdul Razak bin Malawi yang pada malam hari ini genap berusia 2 tahun dari wafatnya. 2 tahun yang lalu beliau wafat. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan ampunan, Allah berikan maghfirah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala haliniyah wala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari sama-sama kita awali dengan doa pembuka ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi la yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a fi yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir pembahasan kita tentang surat Shad sudah selesai. Di akhir surat Shad itu Allah menjelaskan in huwa illa dzikrul lil alamin, yang dibawa oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW itu hanyalah dzikrul lil alamin, hanyalah sebuah zikir. Al-Quran itu hanyalah pengingat untuk seluruh orang. Jadi sifat terakhir dalam surat Shad kemarin itu adalah tentang Al-Quran. Oleh karenanya di surat yang berikut ini, surat Az-Zumar ini Allah juga mengawali ayat dari surat Az-Zumar ini tentang sifat-sifat dari Al-Quran. Sifat-sifat dari Al-Quran. Dari sini bisa kita lihat seolah-olah antara surat Shad dengan surat Az-Zumar ini masih ada hubungannya walaupun sudah terpisah. Jamaah rahimakumullah, urutan yang ada dalam Al-Quran yang kita kenal mulai dari Alif Lam Mim, mulai dari Al-Fatihah yang pertama, Fatihah, kemudian Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi, terus Ali Imran. Misalnya Ali Imran apa? An-Nisa, Al-Maidah, Al-Maidah, Al-A'raf, 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 enggak tahu, gelap. Enggak tahu itu namanya. Pokoknya terakhir An-Nas. Nah, urutan-urutan itu hadirin, itu sifatnya taufiki. Taufiki artinya memang taufik dari Allah, wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW. Memang udah seperti itu. Mau kita pakai Qurannya partai mana ke, hadiah partai gitu misalnya, tetap urutannya harus seperti itu. Mau kita Qurannya Quran orang Syiah, mau Quran orang Sunni misalnya, tetap urutannya sama, yaitu urutannya mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai An-Nas. Begitu juga ini urutan dari surat Shad, kemudian sekarang surat Az-Zumar.
Ini juga urutan yang memang sifatnya wahyu, sudah taufiqi dari Allah kepada Rasulullah dituntun seperti ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar makkiyatun illa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Al-ayah madaniyatun wa hiya 75 ayat. Ini penjelasan dari Imam Jalalain. Surat Az-Zumar ini surat ke-39. Ini adalah surat makkiyah kecuali satu ayat, yaitu ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini ayat turunnya di Madinah karena ayat yang artinya wahai hamba-hambaku, janganlah, wahai hamba-hambaku yang berlebihan, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Ini ayat turunnya di Madinah untuk Wahsy. Kenal Wahsy, Pak? Wahsy itu adalah seorang yang membunuh paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy pada waktu itu masuk Islam. Saat masuk Islam, Wahsy ini sebelum masuk Islam dia agak ragu-ragu, takut kalau Islamnya itu tidak diterima dan khawatir kalau Allah tidak mengampuni. Maka turun ayat ini, wahai hamba-hambaku yang berlebihan atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau putus asa terhadap rahmat Allah. Ini ayat turunnya di Madinah karena Wahsy, kita tahu Wahsy itu membunuh Sayyidina Hamzah itu di perang Uhud. Perang Uhud ya, adanya pokoknya perang itu adanya udah di Madinah semua. Di Makkah belum ada peperangan. Nah, maka satu ayat ini saja di antara 75 ayat jumlahnya, ada satu ayat dari surat Az-Zumar yang sifatnya itu madaniyah, yang lainnya makkiyah. Jumlah ayatnya semuanya 75 ayat, 75 ayat, kecuali ayat yang tadi kita singgung, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ini makkiyah. Yang lainnya, maaf, ini madaniyah. Yang lainnya yang 74 itu makkiyah. Az-Zumar ini, nama Az-Zumar ini diambil karena dalam surat Az-Zumar itu ada ayat yang menyebutkan istilah zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, karena ada zumarnya di situ. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Zumara itu, zumarun itu jamak dari zumrah. Zumratun jamaknya zumar. Ini sering disebutin nama Satrifah ini, mahasyiral mukminin wa zumratal muslimin. Zumrah pakai zai ini artinya kumpulan. Zumrah yang artinya kumpulan ini dibentuk jamaknya zumar. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, dan orang-orang yang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya digiring ke surga serombongan atau bergelombang atau berkelompok-kelompok. Jadi zumrah itu artinya kelompok-kelompok atau kumpulan-kumpulan. Zumratul muslimin artinya kumpulan orang-orang muslim. Surat Az-Zumar disebut dengan surat yang artinya Zumar artinya kelompok-kelompok atau kumpulan-kumpulan. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin tanzilul kitabi minallahil azizil hakim inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Tanzilul kitab minallah, turunnya Al-Quran ini, tanzilul Quran maksudnya adalah turunnya Al-Quran ini sebagai mubtada, minallahi itu tetap dari Allah. Ini khabaruhu sebagai khabarnya. Allah Al-Azizi yang maha menang, fil mulkihi dalam kerajaannya Allah, Al-Hakimi yang maha bijaksana, fi sun'ihi dalam perbuatannya Allah. Inna anzalna ilaika, sungguhnya kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad, ya Muhammad wahai Muhammad, kami menurunkan Alkitab akan Al-Quran bil haqqi dengan sebenar-benarnya, muta'alliqun bi anzala, jadi kami turunkan bil haqqi dengan sebenar-benarnya, tidak sembarangan. Fa'budillah, maka sembahlah olehmu, fa'budillah maka sembahlah olehmu Allah saja, mukhlishan lahuddin,
seraya memurnikan lahu untuk Allah saja ad-dina akan agama. Minasyirki dimurnikan atau dibersihkan dari kemusyrikan. Ay muwahhidan lahu maksudnya adalah mengesahkan Allah. Ala lahu dinul khalis, sungguh hanya milik Allah saja ad-dinul khalis, agama yang murni, agama yang bersih. La yastahiquhu ghairuhu, tidak ada yang berhak terhadap din siapa ghairuhu selain Allah. Ayat pertama dari surat Az-Zumar ini langsung dimulai dengan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ini untuk melanjutkan surat Shad yang sebelumnya, ayat-ayat terakhirnya tentang sifat Al-Quran. In huwa illa dzikrul alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Itu ayat terakhir surat Shad. Sungguh Al-Quran ini hanyalah peringatan untuk orang banyak. Nah, Al-Quran ini di ayat pertama surat Az-Zumar langsung ditegaskan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya Al-Quran ini dari Allah, adalah dari Allah. Ini untuk menjawab anggapan-anggapan orang kafir saat itu. Orang-orang kafir Mekah menganggap bahwa Al-Quran itu adalah bikinan Nabi Muhammad. Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini mengada-ngada atau Nabi Muhammad buat-buat aja ini Al-Quran. Maka oleh Allah ditegaskan tanzilul kitab minallah. Turunnya Al-Quran ini dari Allah, bukan buatannya Muhammad, bukan bikinan Muhammad, dan juga bukan bikinan orang. Ada dugaan saat itu hadirin, orang-orang Mekah saat itu menduga bahwa Nabi Muhammad belajar, ada gurunya, jadi belajar sama orang, kemudian jadi pinter. Setelah jadi pinter bisa ngarang Al-Quran ini. Ada anggapan itu. Maka ditegaskan oleh Allah tanzilul kitabi minallah. Turunnya Al-Quran ini dari Allah, bukan dari siapa-siapa, bukan dari guru-guru. Oleh karenanya status ummi pakaiannya pakai ya tasdid ummi, jamannya ummiyun. Kalau satu ummi itu artinya tidak membaca dan tidak menulis. Tapi kalau ummi panjang itu temannya Abi. Ummi ya, Ummi Abi, ada yang panggilnya Ummi sama Abi ya, nggak apa-apa, makanya hormat terus ya, Ummi sama Abi, nggak apa-apa panggilnya Ummi Abi, itu panjang pakai ya. Kalau ini Ummi yang ya-nya tasdid, ini artinya tidak baca dan tidak menulis. Nabi Muhammad Ummi, Nabi Muhammad tidak membaca, tidak menulis. Jadi bagaimana kalau Nabi Muhammad belajar kepada orang? Gak mungkin, orang Nabi Muhammad gak baca, Nabi Muhammad gak nulis juga. Dan juga di kawasan Arab saat itu memang terkenal budayanya adalah budaya ummi juga. Orang Arab itu terkenal dengan orang ummiyun, yaitu satu masyarakat yang tidak mengenal baca, tidak mengenal tulisan. Beda sama sebelah utara Arab, misalnya Syam itu Yordania, kemudian Palestina. Dari dulu itu udah ada kota-kota tua itu mengenal tulisan, karena memang di situ Taurat sudah ada, Zabur juga ada di situ, mereka mengenal tulisan. Kebudayaannya sudah ada, kebudayaan baca tulis. Nah, di Arab saat itu ummi benar-benar. Makkah, Madinah itu ummi. Jadi tidak ada yang baca, tidak ada yang menulis, jadi boro-boro belajar enggak. Terus mereka bagaimana untuk meriwayatkan pengetahuan demi pengetahuan atau satu ilmu dengan ilmu yang lainnya? Ngapal, saudara, dihafal. Makanya banyak di antara orang Arab itu yang pasti hafal leluhurnya, ya di silsilah ke atasnya itu sampai 20 misalnya hafal. Kalau kita sampai berapa ke atas kira-kira? saya aja cuma ketemu 5 doang, nggak ketemu atasnya lagi. Nah, kalau bapak ya mungkin ada 7 kali ya. 7 ke-7 atau bapak ya keturunan yang 8. Ini namanya kaya 7 turunan, kebetulan bapak turunan 8, jadi kebagian kayaknya nggak ada turunan 8. Ini menghafal adalah tradisi orang-orang Arab. Turunnya Al-Quran juga demikian, bukan karena Nabi Muhammad belajar baca tulis pada seorang, padahal di situ juga, dan memang di Arab, kalangan Arab saat itu orang bisa baca aja itu cuma 7 orang.
Dan kalau Nabi Muhammad belajar pasti ketahuan ke siapa. Nah, ini nggak ketahuan di antara 7 orang itu tidak ada yang didatangi oleh Nabi Muhammad untuk belajar. Jadi bagaimana Al-Quran bisa seperti ini? Tanzilul kitabi minallah. Turunnya Al-Quran ini dari Allah. Bukan rekayasa Nabi Muhammad, bukan juga dari gurunya, bukan juga karangan orang. Ini benar-benar dari Allah, minallah. Kemudian hadirin di sini Allah disifati Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya yang maha kuat. Al-Aziz itu artinya yang maha kuat. Kalau Azza Ya'uzzu itu artinya mengalahkan. Azza Ya'uzzu artinya mengalahkan. Jadi kalau ada orang namanya Aziz, dia menangan. Orang mengalahkan terus Aziz. Bisa juga Azza Ya'izzu. Azza Ya'izzu itu artinya jarang. Jarang-jarang, unik artinya. Unik, jarang-jarang, nggak ada duanya. Pokoknya satu-satunya dia, Azza Ya'izzu. Kalau Azza Ya'izzu. Nah, ada lagi satu lagi, Azza Ya'azzu. Azza Ya'azzu ini artinya memaksa. Nah, tiga-tiganya dari akar kata Azzaza ini, dari asal kata Azzaza, Azza asluhu Azzaza, ini semuanya 3 makna ini layak dan bisa untuk mensifati Allah. Allah yang menangan, Aziz. Allah juga sifatnya satu-satunya, Azza Ya'izzu. Allah juga maha memaksa, Azza Ya'azzu. Allah yang maha memaksa, maha menang, dan juga satu-satunya dalam kerajaannya Allah. Fi mulkihi, dalam kerajaan Allah. Semua kerajaan Allah itu meliputi apa yang bisa kita lihat, seperti manusia, binatang, kemudian alam semesta, semua ekosistem yang ada di darat maupun yang ada di laut, yang ada di air, bahkan yang di dalam tanah. Itu kalau kita lihat ada keteraturan di situ. Bapak kan sering lihat ya semut kerja bakti ya. Kerja bakti, dia kalau ketemu salaman tuh, salaman, nanti bawain, nggak ada capeknya. Itu ada keteraturan di situ, ada sistem. Nah, itu semua bagian dari kerajaannya Allah. Nggak mungkin kalau tidak ada yang mengatur, tapi ada yang mengatur di situ. Itu bagian dari kerajaan Allah. Baru binatang itu, baru kita manusia yang kelihatan. Belum lagi yang nggak kelihatan, belum lagi yang memang tidak tampak oleh kita, seperti kerajaan jin. Kali misalnya ada itu ya, ada yang bisa melihat di sini. Sini ada kerajaan jin. Belum lagi kerajaan-kerajaan atau belum lagi keteraturan dan sistem-sistem lain yang ada di seluruh alam ini, seperti sistem yang ada di galaksi-galaksi lain misalnya. Ini semua bagian dari kekuasaan Allah, dan Allah Al-Aziz, Allah yang maha menang, Allah yang satu-satunya dalam seluruh kerajaannya itu, dan Allah yang maha memaksa. Allah paksa itu bumi, Mars, kemudian Merkurius, Allah paksa untuk tetap mengitari matahari pada orbitnya. Pokoknya kalau belum waktunya jangan lepas. Allah paksa. Allah punya kekuatan untuk, Al-Aziz itu punya kekuatan untuk memaksa. Allah menangan dalam seluruh kerajaannya, kerajaan yang kelihatan. Belum lagi bagian dari yang alamnya alam, bukan alam yang tampak mata syahadah, tapi alamnya alam yang malakut, yaitu alam yang lebih tinggi dibanding alam syahadah. Itu juga ada keteraturan di sana. Ada keteraturan. Kalau kita mimpi misalnya ya, saudara, kalau kita mimpi kemudian kita bertemu dengan wali-wali Allah, itu pertemuan kita di alam malakut. Nah, di alam malakut ada keteraturan juga semuanya. Itu semua tunduk dalam sistem yang Allah buat. Allah Al-Aziz fi mulki, masih dalam wilayah kerajaannya Allah. Al-Hakim, Al-Hakim di sini artinya bijaksana. Saya artikan bijaksana di sini karena kata-kata hakama itu punya arti membatasi. Namanya hukum kan membatasi. Hakama itu punya arti membatasi. Dengan demikian, apa yang ada di kerajaan-kerajaan Allah, baik kerajaan yang terlihat ya syahadah maupun yang tidak terlihat yang sifatnya malakut, itu semua Allah buat sesuai dengan kadar atau sesuai dengan takarannya, sesuai dengan takarannya. Al-Hakim fi sun'ihi. Memang kalau kita renungkan, Bapak hadirin, kalau kita renungkan
yang ada di alam semesta ini sudah sesuai dengan kadar atau sudah sesuai dengan takaran yang memang Allah tentukan. Contoh misalnya gravitasi semut lagi di semut itu segitu badannya, hanya segitu beratnya, hanya segitu. Nah, dia jatuh dari lantai 3, kira-kira mati apa enggak? Enggak mati. Emang udah hukum Allah seperti itu. Semakin berat, semakin ringan, maka tingkat gravitasinya juga ke bawahnya, tertariknya itu juga semakin ringan juga, nggak akan rusak. Tapi makin berat dan masih tingkat kerusakannya itu makin tinggi lagi. Ini diatur sedemikian rupa, nggak kelihatan, hukum gravitasinya tidak kelihatan, tapi sudah sesuai dengan takaran-takaran yang memang Allah tentukan. Al-Hakim, ini Allah Maha Bijaksana, Allah Maha tahu apa yang paling pantas, layak, yang paling cocok untuk makhluknya. Kalau semut dikasih badan segitu, ya emang nggak bisa bikin pesawat, emang dia nggak bisa bikin lift, ya emang segitu-gitunya. Tapi manusia jatuh dari lantai 10 nah makanya manusia walaupun berat badannya dikasih pendukung yang lain. Ada yang namanya akal, kemudian juga ada yang namanya estimasi atau perkiraan. Kira-kira loncat mati nggak ya, ada. Kalau semut nggak ada estimasi seperti itu, manusia punya. Semua sudah sesuai dengan takarannya. Allah membuat segalanya di alam semesta ini, di dalam kerajaan Allah ini dengan sifat yang hakim, yaitu sifat yang bijaksana. Allah Maha mengetahui mana yang paling pantas, yang paling cocok, paling sesuai untuk makhluk-makhluknya. Kemudian hadirin di sini yang pertama ada tanzil kitab, kemudian ada anzalna. Para ulama terutama kalangan mufassirin ini membedakan antara anzala yunzilu dengan nazzala yunazzilu. Kalau anzala yunzilu, inna anzalnahu fi lailatul qadar misalnya. Inna nahnu nazzalna, enggak, itu nazzala. Ini anzala. Ini artinya turun Al-Qur'an sekaligus. Nah, sedangkan nazzala yunazzilu itu turunnya berangsur-angsur. Jadi bagaimana sebenarnya Quran itu turunnya berangsur-angsur apa sekaligus? Dua-duanya. Al-Quran turun sekaligus, itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Nah, ini Al-Quran turun bil haq yang seperti ini. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sudah tidak ada perubahan. Al-Quran turun sekaligus. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq, sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, kemudian dari langit dunia turun kepada Nabi Muhammad ini secara berangsur-angsur. Pakainya bukan anzala yunzilu, pakainya nazzala yunazzilu. Oleh karenanya di sini tanzil, nazzala yunazzilu, tanzilan, jadinya tanzilul kitab, turunnya kitab secara berangsur-angsur, itu minallahil azizil hakim, dari Allah yang maha perkasa, maha menangan, dan juga maha bijaksana, mengetahui mana yang paling pantas. Saat ini ada sahabat nanya tentang ruh, turun ayat ruh. Saat ini ada sahabat atau orang-orang bertanya tentang bulan, ya salunaka anil ahillah, turun ayat tentang bulan-bulan. Jadi berangsur-angsur tanzil ini sesuai dengan kebutuhan zamannya saat itu. Tapi Al-Quran juga turun sekaligus. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Quran juga turun sekaligus bil haq. Artinya bil haq di sini diturunkan secara sekaligus, itu memang sudah paten dan tidak bisa berubah. Ini adalah penurunan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang disebutkan di Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu di Lailatul Qadar atau di malam 17 Ramadan dulu Nabi pertama kali menerima wahyu. Itu turunnya ke langit dunia adalah sekaligus. Dari langit dunia kepada Rasulullah baru turun secara berangsur-angsur. Ada dua istilah di sini dalam Al-Quran. Biasanya Allah sebutkan dengan nazzala yunazzilu atau anzala yunzilu.
Karena Al-Quran aku turunkan dengan sebenar-benarnya, karena Al-Quran kami turunkan kepadamu dengan sebenar-benarnya wahai Muhammad, maka sembahlah Allah dengan membersihkan seluruh agama, membersihkan seluruh ketundukan hanya kepada Allah. Ini alasannya Al-Quran tidak main-main, itu sebagai taklil. Al-Quran turun tidak main-main, sungguh-sungguh. Oleh karenanya ibadah juga harus sungguh-sungguh hanya karena Allah saja. Karena anzalna ilaikal kitaba bil haq, kami benar-benar. Jadi engkau wahai Muhammad itu menyembah Allah juga harus dengan sesungguh-sungguhnya dan juga dengan memurnikan agama. Yang dijadikan khitab di sini memang Rasulullah, tapi yang dimaksud adalah kita juga. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan agama hanya untuk Allah. Yang disuruh memang Nabi Muhammad, fa'bud, bukan fa'budu, tapi yang dimaksud adalah kita semua. Kita harus ibadah kepada Allah, harus menyembah Allah mukhlishan lahuddin, yaitu dengan memurnikan. Kata-kata ikhlas itu, hadirin, kata-kata ikhlas itu akhlaso yukhlisu, ini artinya memurnikan atau membersihkan dari yang bukan untuk Allah. Itu yang namanya mukhlis, akhlaso yukhlisu, membersihkan dari semua yang bukan Allah tujuannya. Kalau kita lihat kan susu, misalnya susu murni, itu benar-benar belum ada campuran apa-apa. Tapi kalau dia pakai gula, berarti udah nggak murni lagi. Apalagi campurin kopi, udah nggak murni lagi. Apalagi kasih es batu, espresso ya, nah itu apa itu yang di tukang kopi itu udah nggak murni lagi, udah nggak murni susunya. Maka itu harus yang campuran-campuran seperti itu harus dimurnikan kembali. Demikian juga dalam peribadatan, dalam ibadah kita kepada Allah, dalam peribadatan kita, ketundukan kita kepada Allah, ini harus kita bersihkan dari segala macam yang selain Allah. Syirik di sini, minasyirki, yaitu dari perbuatan menyekutukan Allah. Maksudnya seluruh ketundukan kita, seluruh ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, semuanya hanya untuk Allah saja sebenarnya. Nggak boleh untuk tujuan-tujuan yang lain. Kalau kita lihat dari ayat ini tingkat ikhlas yang paling tinggi. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah saja ketundukan yang murni, bersih. Berarti kalau ada ketundukan untuk selain Allah, berarti udah nggak bersih. Orang misalnya sedekah bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Kali-kali aja dengan sedekah nambah berkah kali dagangan saya, berarti udah nggak murni. Berarti ada yang lain, ketundukannya bukan hanya untuk Allah, tapi untuk ketundukan ekonomi, untuk kepentingan. Ada kepentingan. Orang sholat misalnya, kemudian bukan karena Allah. Kenapa? Sholat duha, buat apa? Buat rezeki misalnya. Berarti udah nggak murni. Berarti ada campuran. Campurannya apa? Campurannya hajatnya dia sendiri. Sholat hajat juga namanya aja hajat. Niatnya sih sholli sunnatul hajat lillahi ta'ala niatnya, tapi ada hajatnya. Buat apa? Buat biar laku rumahin sono misalnya. Ada, berarti ada campurannya selain Allah. Itu berarti tidak murni untuk takaran tertentu. Namun hadirin, ini diperbolehkan. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki itu memperbolehkan kita niat lillahi ta'ala dan niat bersamaan dengan lillahi ta'ala. Ada niat-niat lain itu boleh, karena memang diajarkan. Rasulullah kan mengajarkan sholat hajat, mengajarkan sholat istikharah, niatnya lillahi ta'ala, tapi niatnya selain itu ada kepentingan apa? Minta pilihan. Istikharah hajat niatnya lillahi ta'ala, tapi selain itu ada kepentingan juga, ya punya hajat, dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Artinya boleh yang seperti itu. Yang seperti itu memang boleh niat lillahi ta'ala, tapi li syai'in ghairi, untuk sesuatu selain itu boleh, karena memang diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan tata cara sholat seperti istikharah, ada sholat taubat, ada sholat
hajat sholat istisqa juga minta hujan, berarti kan bukan karena Allah, karena minta hujan, dan itu diperbolehkan. Apakah ini termasuk kemurnian? Apakah ini termasuk ikhlas? Termasuk ikhlas dalam tataran tertentu. Jamaah rahimakumullah, ikhlas itu selama seseorang tidak memberikan atau tidak memamerkan, selama seseorang tidak mempertunjukkan itu untuk selain Allah, maka itu udah ikhlas. Kita sholat tapi emang tidak pengen dilihat oleh orang, maka udah ikhlas. Yang penting jangan riak aja, jangan pengen dilihat sama orang. Kalau udah pengen dilihat sama orang, udah gak ada ikhlas itu, udah pasti riak. Karena riak sama ikhlas gak mungkin campur. Ya ikhlas sendiri, riak sendiri. Kalau ada riak, pasti gak ada ikhlas. Kalau ada ikhlas, pasti gak ada riak. Nah, dari paling awal, paling dasar, ketika orang sudah hilang riaknya, ibadahnya hanya karena Allah, ngajinya cuma karena Allah, bukan pengen dilihat orang, bukan pengen didengar orang, itu dia sudah ikhlas. Nah, adapun selain itu dari ibadahnya, taruhlah dari sholatnya, kemudian dia mengharapkan dunia, maka dia sudah termasuk ikhlas, tapi ikhlas tingkat pertama, karena dia dalam ibadahnya masih ada dunia. Boleh nggak? Boleh, karena itu tingkat ikhlas yang paling rendah. Yang penting jangan karena pengen dilihat orang. Tingkat ikhlas yang kedua, tentu udah nggak pengen dilihat orang, udah nggak ada riya ya. Dia sholat, dia ngaji bukan karena pengen dilihat orang, bukan karena pengen didengar. Apakah karena dunia supaya rezeki? Enggak juga. Tapi karena apa? Tapi karena pengen surga nanti di akhirat, karena pengen bebas dari neraka. Jadi tujuannya udah bukan dunia, tapi tujuannya akhirat. Ada nggak di sini yang begitu? Bapak ada nggak? Ada kali ya. Ada. Pokoknya dunia udah lewat sini, orang ahli kelasnya udah lewat semua dunia ya. Udah lewat semuanya akhirat. Nah, tingkat yang kedua ini sudah tidak mengharapkan dari ibadahnya, tidak mengharapkan dunia dengan apa. Jadi tinggal apa? Akhirat saja. Pokoknya yang penting di akhirat selamat dari api neraka dan masuk surga. Berarti ada kepengenan nggak di situ? Ada, yaitu pengen surga, pengen selamat dari neraka. Apakah disebut ikhlas? Ikhlas tingkat kedua, karena sudah bisa melampaui dunia. Nah, tingkat yang ketiga inilah yang dimaksud di sini, ala lillahid dinul khalis. Hanya milik Allah saja, ketundukan yang murni benar-benar murni. Udah terlampaui dunianya. Sholat bukan karena pengen rezekinya lancar di dunia, sholat juga bukan karena pengen surga di sana, bukan karena pengen selamat dari neraka, tapi sholat cuma karena pengen ridho Allah aja. Ini yang paling tinggi. Udah terlampaui, dunia terlampaui, akhirat terlampaui, maka murni sholatnya itu hanya karena Allah saja. Ini yang diharapkan untuk kita orang-orang mukmin, supaya kita bisa naikkan tingkat keikhlasan kita, mulai dari tingkat yang pertama, kedua sampai yang ketiga. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahid dinul khalis. Maka ibadahlah, sembahlah Allah seraya memurnikan, membersihkan seluruh agama kita hanya untuk Allah saja, bukan untuk tujuan yang lain. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah al-asnama, menjadikan berhala-berhala, auliya sebagai kekasih-kekasih. Wahum kufaru Makkah, yang dimaksud orang yang menjadikan berhala sebagai kekasih adalah kafir Mekah. Qalu, itu mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, dengan kedekatan yang sebenar-benarnya, qurba, dengan sebenar-benarnya mendekat.
Masdarun bimakna takriban. Ini masdar dengan makna takriban, yaitu untuk mendekatkan. Innallaha yahkumu bainahum. Sesungguhnya Allah akan menghukumi, akan memutuskan antara mereka wa bainal muslimin, dan antara orang-orang Islam, fima hum fihi yakhtalifun, dalam urusan yang mereka di dalamnya itu berselisih, min amrid dini, yaitu berupa urusan agama. Setelah Allah putuskan, fayudkhilul mu'minina al-jannata, maka dia Allah memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga, wal kafirina an-nara, dan Allah masukkan orang-orang kafir ke dalam neraka. Di ayat sebelumnya disebutkan alalillahi dinul khalis, sungguh hanya milik Allah saja agama yang murni, tidak ada yang lainnya, apalagi sampai menyembah berhala. Nah, ayat yang berikutnya ini ditegaskan di sini bahwa sungguhnya orang-orang yang menjadikan berhala itu sebagai kekasih-kekasihnya, yaitu orang kafir Mekah, itu ketika oleh Rasulullah diajak tauhid, tinggalkan penyembahan berhala, sungguh yang namanya ibadah itu buat Allah saja, bukan buat berhala-berhala itu. Ketika diajak untuk tauhid, untuk mengesahkan Allah, jawaban mereka, ma na'buduhum, kami tidak menyembah patung-patung itu kecuali supaya patung-patung itu bisa membuat kami lebih dekat kepada Allah. Dengan demikian hadirin, orang-orang kafir Mekah itu percaya Allah itu ada. Kalau ditanya siapa yang menciptakan ente? Allah. Siapa yang memberikan hidup? Allah. Siapa yang memberikan kematian nanti? Allah. Yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Orang kafir Mekah bertanya Allah. Tapi kalau ente nyembah berhala segala, penyembah patung-patung, patung-patung ini cuma untuk mendekatkan kami semua kepada Allah, supaya lebih dekat aja. Supaya kami lebih dekat kepada Allah, maka kami membuat patung-patung ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah tidak pernah perintahkan itu, hadirin. Allah tidak pernah perintahkan. Yang Allah perintahkan adalah menyembah Allah saja. Lillahi dinul khalis. Hanya Allah saja, tidak dengan menyembah yang lain-lain. Kemudian ditegaskan di sini, nanti Allah akan memutuskan antara orang-orang kafir Mekah itu dan antara orang-orang Muslim, akan Allah putuskan terkait apa yang mereka perselisihkan. Jadi orang Muslim, Nabi Muhammad dan para sahabatnya, para pengikut berikutnya, mereka memegang tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya Allah satu-satunya, yang ngurusin hujan ya Allah, yang ngurusin hari ini Allah, yang ngurusin hari nanti Allah, semuanya yang ngurusin Allah, ya cuma satu Tuhannya. Tapi orang-orang kafir Mekah saat itu enggak, ada Allah, selain Allah juga ada yang lain yang bantuin Allah. Pengennya orang kafir Mekah itu ada yang lain yang membantuin Allah karena urusannya banyak. Urusannya banyak, masa Tuhannya cuma satu? Itu logika mereka begitu. Nah, ini logika yang salah. Padahal justru kalau Tuhannya banyak, makin runyam urusannya. Ya orang kudu bayar semari ya, bayar Tuhan yang ini, bayar nanti Tuhan yang ini minta sembahannya atau minta ibadahnya seperti ini, Tuhan yang ini mintanya lain lagi, kan makin repot. Nah, kalau Tuhannya satu, seperti orang-orang Muslim, orang-orang mukmin yang ikut Nabi Muhammad saat itu, maka lebih masuk akal, lebih logis. Tuhannya satu. Ini menjadi perselisihan, artinya pertentangan jelas. Kedua ini adalah dua mindset atau dua pola pikir yang bertentangan. Orang Arab bilang, orang Arab ini, orang kafir Mekah saat itu bilang bahwa Tuhan harus banyak karena urusan banyak. Tapi orang mukmin bilang cukup satu. Justru dengan Tuhan cuma satu kita gampang nyembahnya, nggak pakai yang neko-neko. Nah, perselisihan ini nanti Allah yang akan memutuskan. Innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Entar Allah yang memutuskan, entar Allah yang memberikan keputusan antara orang mukmin nanti di hari kiamat, siapa yang benar. Jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan ayat sebelumnya, tanzilul kitab, secara perlahan-lahan atau berangsur-angsur, memang kebenaran itu tidak bisa atau tidak harus ditunjukkan sekarang.
karena bisa bertahap dan ini butuh kesabaran. Boleh jadi saat itu orang-orang muslim, orang-orang mukmin kalah terus selama di Mekah, kalah terus. Ya dianiaya, kemudian diboikot, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak ada yang mau berdagang dengan orang muslim. Boleh jadi kalah, tapi nanti lihat Allah akan menghukumi, akan menetapkan perselisihan di antara mereka. Dan terakhir nanti yaitu di akhirat nanti tentang perbedaan paham, perselisihan tentang tauhid dan juga di sisi lain orang-orang kafir yaitu tentang politeisme atau Tuhan yang banyak. Ini ntar akan Allah putuskan di akhirat. Keputusan Allah tentunya disebutkan oleh Imam Jalalain, Allah akan memutuskan orang-orang mukmin yang tauhid, yang menyembah Allah saja, itu akan Allah putuskan masuk surga, dan orang-orang kafir akan Allah putuskan masuk neraka. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk, man huwa kadhibun, kepada orang yang orang tersebut kadhib, orang tersebut itu bohong. Fi nisbatil waladi, dalam menisbatkan anak ilaihi, kepada Allah. Wa kadhibun kafar, yaitu orang yang bohong, kafar, dan juga banyak kufurnya, banyak ingkarnya, bi ibadatihi ghairallahi, dengan penyembahannya kepada selain Allah. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bohong. Maksudnya bohong di sini ngada-ngada aja. Jadi ngarang-ngarang, kebanyakan ngelamun, ya, terus ngikutin hawa nafsunya bahwa Tuhan itu harus banyak. Oh, kalau banyak berarti harus ada saudaranya. Kalau ada saudaranya berarti harus ada pasangannya. Kalau ada pasangannya berarti ada anaknya. Tuh ngelamun terus tuh begitu orang-orang kafir. Akhirnya mereka menisbatkan bahwa Allah punya anak. Orang kafir Mekah menyebut bahwa malaikat itu anak Allah. Malaikat-malaikat itu adalah anaknya Allah. Al-malaikatu banatullah. Malaikat itu anak Allah. Nah, sedangkan anak perempuan saat itu, kalau ada orang kemudian melahirkan perempuan, maka itu oleh mereka malu. Karena apa? Karena malaikat itu anak perempuannya Allah, nyamain Allah. Maka lebih baik dibuang aja anak perempuan itu, dibunuh kadang-kadang karena merupakan aib buat keluarga. Ini gara-gara ngelamun ini. Gara-gara ngelamun, tidak ada yang menunjukkan, kemudian lebih banyak memainkan hawa nafsunya, artinya menginginkan yang enak-enak saja, dan tambah lagi kufur, dia ingkar ketika diajak oleh Nabi Muhammad untuk tauhid, untuk la ilaha illallah, dia ingkar, tetap menganggap bahwa selain Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Innallaha la yahdi. Petunjuk Allah hanya Allah berikan kepada orang-orang yang tidak ngelamun atau tidak ngarang-ngarang. Petunjuk Allah hanya Allah berikan kepada orang yang nurut atau nunduk kepada ajakan tauhid la ilaha illallah. Kalau tidak mengikuti dua prinsip itu, maka la yahdi, Allah tidak akan memberikan petunjuk. Law aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwal wahidul qahhar. Law aradallahu an yattakhidha waladan wallahu a'lam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.